Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku Al-Usulus Sittah, dan kita masih berada di bab tentang perbedaan antara wali Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang diklaim sebagai wali Allah padahal dia bukan wali Allah. Dan insyaallah kita akan bahas tentang beberapa keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin mengenai karamah wali. Bagi Anda yang memiliki buku seperti ini, silahkan dibuka halaman 72. Baik, kita akan baca halaman 72. Fadhal. Bismillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Karomah para wali Allah itu jauh lebih agung dibanding hal-hal seperti ini. Perkara-perkara di luar kewajaran ini, sekalipun pemiliknya dianggap sebagai seorang wali Allah, boleh jadi sebenarnya ia musuh Allah. Sebab hal-hal di luar kewajaran ini banyak pula terjadi pada sekian banyak orang kafir, musyrik, ahlul kitab, dan munafik. Seringkali juga terjadi pada diri ahlul bid'ah. Peristiwa di luar kewajaran itu berasal dari setan, sehingga tidak boleh diyakini bahwa setiap orang yang memiliki sebagian hal seperti ini adalah wali Allah. Para wali Allah itu dapat dikenali melalui sifat, perbuatan, serta keadaan mereka sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka dapat dikenali melalui cahaya iman dan Al-Quran, serta dengan hakikat keimanan yang bersifat batin dan syariat yang bersifat lahir. Para pendahulu umat, imam, serta seluruh wali Allah telah sepakat bahwa para nabi itu lebih utama dibanding para wali yang bukan merupakan para nabi. Allah Azza wa Jalla telah memperurutkan para hambanya yang bahagia, yaitu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, menjadi 4 tingkat. Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa menaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Mereka itulah sebaik-baik teman. Quran Surat An-Nisa ayat 69. Nah, kita berbicara tentang karamah wali Allah, yang menurut anggapan masyarakat awam, bahwasanya karamah wali Allah itu haruslah kejadian yang luar biasa. Atau dengan bahasa lain, bahwa wali harus memiliki karamah, dan karamah harus kesaktian. Sehingga bagi mereka, berdasarkan ini, wali harus punya karamah, wali itu sama dengan karamah, dan karamah sama dengan sakti, maka wali harus sakti. Ini kesimpulan yang sama sekali tidak benar. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kesimpulan semacam ini. Demikian pula para ulama di masa silam, sehingga tidak ada hubungannya antara kewalian dengan kesaktian. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa identitas wali itu ada pada perbuatan dan amal, ya, bukan pada kesaktian, bukan sakti. Dan beliau memberikan alasan karena sakti bisa dimiliki oleh siapapun. Bisa dimiliki oleh orang yang taat maupun orang yang ahli maksiat.
Sebagaimana realita yang ada, bahkan orang kafir sekalipun dia bisa sakti. Dan dulu para dukun, mereka meskipun kafir, tapi mereka punya kesaktian. Dan karena itulah mereka disebut sebagai dukun, ditokohkan oleh masyarakat. Karena identitas seperti ini tidaklah menunjukkan bahasanya wali harus sakti, atau identitas seperti ini tidak menunjukkan bahasanya itu ciri khas wali, maka kesaktian bukan menjadi identitas bagi wali. Baik. Mengingat kita tahu bahasanya sakti bisa dimiliki oleh siapapun, baik orang yang taat maupun ahli maksiat, bahkan orang kafir. Sehingga kalau wali itu harus sakti, maka jadi bias. Kalau ada orang sakti, nanti ini wali ataukah bukan wali? Jadi apa? Nggak jelas, jadi bias. Karena itu, identitasnya adalah dikembalikan kepada perbuatan dan amal, bukan sakti atau tidak sakti. Kemudian beliau sampaikan bahwa wali itu tingkatannya lebih rendah dibandingkan nabi. Bahkan tidak boleh kita bandingkan antara wali dengan nabi, karena nabi jelas adalah manusia pilihan Allah Ta'ala yang mendapatkan wahyu, sedangkan wali tidak mendapatkan wahyu. Sehingga tidak boleh kita bandingkan antara wali dengan nabi. Di antara dalil bahwasanya wali itu jauh di bawah nabi, seperti yang Allah firmankan di surat An-Nisa ayat 69. Ini adalah urutan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi. Min di sini min lil bayan, yaitu para nabi. As-siddiqun, maka urutannya para nabi. Kemudian siddiqun, para sahabat para nabi. Nabi Muhammad SAW punya sahabat. Nabi Isa punya sahabat. Nabi Musa punya sahabat. Nabi-nabi yang lain juga punya sahabat. Siddiqun adalah para sahabatnya para nabi. Kemudian di bawah siddiqun adalah syuhada. Siapakah syuhada? Syuhada bisa maknanya adalah orang yang mati syahid. Syuhada bisa maknanya orang yang mati syahid. Atau bisa juga maknanya adalah ulama, yang mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Sehingga para ulama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi atas keesaannya. Ada di surat apa itu? Ali Imran ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Ada di surat Ali Imran ayat 18. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah menjadi saksi, Allah bersaksi bahasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian pula para malaikat, wa ulul ilmi, dan para ulama. Qa'iman bil qisti, dan mereka menegakkan persaksian itu dengan adil. Ada di Ali Imran ayat 18. Kemudian baru di bawahnya adalah salihin, yaitu generasi
yang hidup di zaman setelah para sahabat, namun mereka bukan ulama dan bukan pula orang yang mati syahid, tapi mereka orang soleh. Dan bagian ini mungkin yang paling banyak. Sehingga wali itu ada di mana wali? Wali di mana? Posisi wali ada di mana? Wali Allah. Hah? Mana? Mulai siddiqun, syuhada, solihin. Siddiqun wali Allah tidak? Wali Allah. Para sahabat Nabi SAW adalah wali Allah. Syuhada wali Allah? Wali Allah. Dan solihin, orang-orang yang ngikuti para ulama atau ngikuti para sahabat. Sehingga mereka adalah orang-orang soleh, meskipun mereka tidak sampai pada derajat ulama, tapi ada di antara mereka yang wali Allah, dan ada di antara mereka yang misalnya tidak sampai pada derajat wali Allah karena ketaatannya masih sedikit. Wallahu a'lam. Tayyib, kita lanjutkan. Mereka itu memiliki karomah yang dengannya Allah memuliakan para walinya yang bertakwa. Karomah para wali Allah yang terpilih itu bisa menjadi hujah dalam agama atau bahkan menjadi kebutuhan bagi umat muslim, seperti halnya mukjizat Nabi mereka. Karomah para wali itu akan lahir berkat mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hakikatnya ia merupakan bagian dari mukjizat beliau. Seyogianya kita mengetahui bahwa karomah itu seringkali muncul sesuai dengan keperluan. Jika seseorang memerlukan karomah tersebut karena kelemahan iman atau membutuhkan sesuatu, datanglah kepadanya sesuatu yang sekiranya dapat menguatkan imannya atau sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Orang yang paling sempurna kewaliannya adalah orang yang tidak membutuhkan karomah semacam itu. Karomah semacam itu tidak datang kepadanya karena memang ia sudah tinggi derajatnya dan tidak membutuhkannya, bukan karena kurangnya nilai kewaliannya. Oleh karena itu, hal-hal supranatural semacam itu lebih banyak terjadi di kalangan tabi'in ketimbang di kalangan sahabat. Namun, beda halnya dengan berbagai hal supranatural yang dialami oleh seorang demi memberi petunjuk dan memenuhi hajat manusia, mereka itu lebih agung derajatnya. Baik, Masya Allah. Ada banyak pelajaran di sini tentang karomah wali ya. Beliau menyampaikan bahwa karomah wali merupakan bagian dari mukjizat. Karomah wali merupakan bagian dari mukjizat. Disebut bagian dari mukjizat dalam arti memiliki beberapa kesamaan. Pertama, karomah wali itu datang dari Allah. Sebagaimana mukjizat juga datang dari Allah. Dan ini murni pemberian. Murni pemberian. Karena itu, karomah wali atau mukjizat tidak bisa didapatkan dari hasil usaha. Sehingga Nabi Muhammad SAW tidak dikasih oleh Allah mukjizat dalam bentuk tongkat yang bisa membelah lautan, sebagaimana yang terjadi pada Musa. Ya, kita lanjutkan. Bahwa karomah wali yang merupakan bagian dari mukjizat dilihat dari sisi persamaannya. Pertama, dia datang dari Allah. Dan ini murni pemberian. Artinya di luar usaha manusia. Sehingga tidak bergantung kepada tingkat kesolehan seseorang. Juga tidak bergantung kepada tingkat kemuliaan Nabi. Mukjizat kan seperti itu ya.
Kita lihat misalnya Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau siapa? Para ulama mengatakan setelah beliau adalah Ibrahim. Setelah Ibrahim siapa? Ada yang mengatakan setelah Ibrahim adalah Musa. Setelah Musa, Isa. Kemudian Nuh. Tapi kita bisa lihat dalam sejarah, mukjizat yang Allah berikan kepada Ibrahim dengan kepada Musa, lebih banyak mana? Musa. Musa, Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala kasih dalam Al-Quran 9 ayatin. 9 mukjizat. Ila fir'auna wa mala'i. Yang bisa kamu bawa untuk menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya. Ibrahim, ya kita tahu mukjizat beliau misalnya apa? Dibakar tidak mati. Kemudian apa lagi? Ibrahim pernah minta agar ditampakkan bagaimana cara Allah menghidupkan burung. Sehingga beliau mengambil 4 jenis unggas. Wallahu alam jenisnya apa saja ya. Mungkin anggaplah misalnya ayam, kemudian bebek atau apa ya. Dipotong, dicacah-cacah, kemudian dicampur. Sebagian ditaruh di sini, sebagian ditaruh sini. Sehingga di sini ada unsur ayam sebagian, ada unsur bebek sebagian. Fasurhunna, kamu bagi di beberapa puncak bukit. Kemudian dipanggil. Ya'tina kasa'ya. Begitu dipanggil mereka datang dengan cepat. Seperti binatang yang sehat. Padahal sebelumnya sudah dicacah-cacah. Dan itu diperlihatkan kepada Allah, diperlihatkan oleh Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Baik, itu salah satu mukjizat Ibrahim. Namun kalau kita lihat dibandingkan Musa, lebih banyak Musa. Padahal beliau lebih afdal dibandingkan Musa. Maka karamah wali dan juga mukjizat Nabi itu murni pemberian dari Allah. Di sini bisa kita tambahkan, ya, tidak dipengaruhi oleh tingkat apa? Tingkat kesolehan maupun kemuliaan seseorang. Dengan perbandingan tadi, bisa jadi ada seorang nabi yang lebih mulia dibandingkan nabi yang lain, tapi ternyata mukjizatnya tidak lebih banyak dibandingkan nabi yang lain. Demikian pula bisa jadi ada seorang wali yang lebih mulia dibandingkan wali yang lain, tapi mukjizatnya tidak lebih banyak dibandingkan wali yang lain. Yang kedua dilihat dari sisi fungsi. Bahwasanya fungsi mukjizat itu sebagaimana fungsi karomah, yaitu untuk menguatkan wali atau nabi yang diberi mukjizat. Untuk menguatkan di sini bisa ada dua fungsi, menguatkan atau menolong. Pertama, menguatkan dalam dakwah seperti yang dimiliki oleh Musa. Tongkatnya berubah jadi ular sehingga mencaplok ular-ular jadian, ya, yang disihir atau dibuat oleh tukang sihir Fir'aun. Akhirnya mereka mau beriman. Sehingga fungsi mukjizat itu dalam rangka apa? Menguatkan. Yang kedua adalah menolong karena dibutuhkan dalam kondisi terjepit. Menolong pemiliknya karena dibutuhkan dalam kondisi terjepit. Misalnya Musa alaihissalam, mukjizat beliau membelah lautan dalam kondisi terjepit. Dan Fir'aun ketika melihat lautan terbelah itu tidak beriman. Berimannya ketika kapan? Ketika tenggelam, mau mati baru beriman. Fir'aun ketika melihat kejadian yang luar biasa, lautan dibelah oleh Musa dengan tongkatnya,
Dan itu dia lihat bersama kelompoknya, bersama pasukannya dilihat. Bahkan ikut menyeberang. Tapi dia belum beriman. Begitu lautan dikembalikan oleh Allah, falamma adrakahul gharaq qala inni amantu saya beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Kita lihat coba. Firman Allah. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Banu Israel wa ana minal muslimin. Ada di surat Yunus ayat 90. Fir'aun ketika melihat lautan terbelah, sudah beriman belum? Sudah beriman belum? Belum beriman. Belum beriman. Dia mengaku beriman setelah tenggelam. Setelah tenggelam dan belum mati, dia baru mengaku beriman. Sehingga pada saat Musa membelah lautan, dia melihat kejadian yang luar biasa. Tapi itu tidak membuat dia beriman. Kalau dia beriman, mungkin dia akan hentikan pasukannya. Jangan dikejar. Kita mengimani apa yang diimani oleh Bani Israel. Dan kita bertobat kepada Allah karena sudah mengejar mereka. Maka mungkin mereka akan datang kepada Musa, saya mau mengucapkan kalimat syahadat. Tapi itu tidak dilakukan oleh Fir'aun. Barulah ketika dia tenggelam, qala, dia baru mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang muslim. Al-ana wa qad asaita min qabl. Sekarang kamu baru ngaku beriman padahal kamu durhaka sebelumnya. Sehingga imannya tidak diterima oleh Allah. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Dan kamu termasuk orang yang berbuat kerusakan. Baik. Termasuk Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam beliau mendapatkan mukjizat berupa apa? Dibakar tidak mempan. Fungsinya apa itu? Untuk menolong dalam kondisi terjepit. Sehingga Ibrahim diselamatkan oleh Allah di situasi seperti itu. Dan fungsi mukjizat ya dua ini. Kalau bukan untuk penguatan dakwah, mukjizat jenis yang kedua adalah menolong dalam kondisi terjepit. Baik. Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW lebih ke mana? Ke jenis yang pertama. Ini dominan atau bahkan hampir semua. Ada nggak yang selain ini? Ada ya, ada selain ini. Mukjizat Nabi Muhammad SAW rata-rata adalah dalam rangka dakwah. Mereka minta, wahai Muhammad, tunjukkan kalau kamu memang betul Nabi, belah bulan, dibelah bulan. Dan mereka menyaksikan. Tapi begitu mereka melihat, wah ini sihir nih. Loh. Tadi kamu minta, sekarang ngaku sihir. Kemudian ketika selesai Isra Mi'raj, Nabi SAW ditanya, kalau betul kamu ke Baitul Maqdis, sekarang ceritakan seperti apa Masjid Al-Aqsa. Nabi Muhammad SAW ditampakkan oleh Allah di depannya. Seperti apa? Al-Aqsa. Sehingga beliau bisa cerita detail. Di sini ada ini, jumlah tiangnya sekian. Bukan cerita umum, tapi cerita detail. Namanya orang baru pertama kali datang. Kadang dia hanya memperhatikan sebagian saja, tidak bisa detail, betul ya? Misalnya, kita baru pertama kali datang ke satu tempat. Kita melihat A, B, C, D. Hanya itu yang bisa kita ceritakan. Yang lain mungkin kita nggak cerita. Karena kita nggak perhatian ketika itu. Nabi Muhammad SAW datang ke Masjidil Aqsa.
Sudah langsung disuruh ngitung berapa jumlah tiangnya. Kita yang datang ke Masjid Nabawi berkali-kali, berapa tiangnya? Nggak tahu. Di Masjidil Haram ada berapa tiang? Ada berapa menara? Nggak tahu. Loh, katanya sudah pernah ke Masjidil Haram. Lah, apa saya ke sana mau ngitung menara? Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi Nabi SAW bisa cerita detail. Sehingga membuat orang itu tidak mungkin, ini ngarang itu tidak mungkin. Tapi mereka mengatakan, wah ini dibantu sihir lagi. Ada juga mukjizat beliau yang bentuknya menolong ketika beliau dalam kondisi terjepit. Kapan itu contohnya? Pada saat peperangan. Nabi SAW ketika perang Badar, jumlah beliau lebih sedikit. Lalu Allah turunkan para malaikat murdifin, yang berbondong-bondong membantu jihadnya Nabi SAW. Dan beliau pernah melempar pasir pada waktu peristiwa perang Hunain, dilempar, kemudian pasir itu mengenai mukanya orang-orang kafir. Dan itu mukjizat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau dalam kondisi ketika beliau terjepit. Demikian pula ketika Suraqah yang mau membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memacu kudanya dengan kencang, mau menebaskan pedangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Kudanya Suraqah terpelot, nyungsep, masuk ke dalam tanah. Sehingga seperti orang yang ngerem mendadak, terpelanting dia jatuh. Ya, meskipun dia ahli berkuda, kalau sudah menemui seperti ini ya, pasti dia akan jatuh, terpelanting dia jatuh. Sama seperti ngepit, ya, bannya kecil, masuk lemah. Jatuh nggak bang? Jatuh. Nyungsep dia. Tayyib. Nah, karomah juga seperti itu. Ada karomah yang fungsinya menguatkan dalam dakwah. Dan kata Imam Ibn Utsaimin, ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan karomah yang fungsinya menolong dalam kondisi terjepit. Sehingga karomah yang fungsinya menguatkan dakwah, misalnya ini pernah dialami oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid pernah berdakwah di satu kampung. Lalu beliau diminta, kita tidak usah perang, begini aja. Kalau memang agamamu benar, kamu minum ini, jika kamu tidak mati, saya akan ikut kamu. Itu air diisi racun. Akhirnya oleh Khalid nggak pikir panjang, langsung diminum. Resikonya apa? Mati. Tapi beliau tahu, ini kalaupun mati, mati fisabilillah. Meskipun tidak kena pedang, kena racun. Langsung diminum dan tetap hidup, sehat. Orang ini langsung mukmin. Orang ini langsung masuk Islam. Sehingga dia karomah dalam bentuk untuk mendukung kegiatan dakwah. Demikian pula para sahabat yang lain kadang diberi karomah oleh Allah dalam rangka untuk menolong atau mendukung kegiatan dakwah. Ada juga karomah dalam bentuk menolong dalam kondisi terjepit. Seperti apa? Khabbab bin al-Arat, yang beliau ditawan oleh orang kafir dalam kondisi diborgol, dibelenggu, tangan kakinya nggak bisa apa-apa. Tapi beliau makan, dan seperti ada yang nyuapin. Ada bekas-bekas kulit makanan di sekitarnya. Sehingga orang merasa aneh. Loh, siapa yang nyuapin kamu? Padahal itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, mukjizat-mukjizat seperti ini
juga dialami oleh orang-orang soleh di masa silam. Seperti yang dialami oleh siapa? 3 orang Bani Israel yang masuk ke dalam gua. Bukan mukjizat, karomah. Karomah yang dialami oleh 3 orang Bani Israel yang terperangkap ke dalam gua. Kemudian ketutup batu dan batu itu bisa bergeser setelah mereka berdoa. Demikian pula Maryam dalam kondisi hamil. Allah berikan karomah untuk menolong beliau ketika dalam kondisi terjepit. Wallahu a'lam. Dan fungsi karomah yang ketiga, yang ini berbeda dengan mukjizat. Fungsi karomah yang beda dengan mukjizat adalah untuk menguatkan iman dan kesabaran wali Allah. Ada fungsi karomah yang ini beda dengan mukjizat, yaitu menguatkan iman dan kesabaran wali Allah. Agar dia semakin yakin dengan kebenaran ajaran yang dia miliki. Sehingga dia bisa lebih istiqomah. Sehingga wali Allah bisa lebih istiqomah. Ini kita hilangkan aja. Baik. Sehingga wali Allah bisa lebih istiqomah setelah dia dikasih karomah oleh Allah. Maka dia tidak putus asa, dia tidak hilang semangat, tapi dia terjaga semangatnya. Kenapa? Karena melihat karomah yang dia alami. Ini tidak ada pada diri Nabi. Karena Nabi dengan mukjizat tidak semakin beriman kepada Allah. Dengan mukjizatnya kemudian tidak semakin apa? Semakin tinggi tingkatan imannya, tidak. Beda dengan wali. Kalau wali dengan mukjizatnya dia kadang terjaga untuk selalu tetap istiqomah. Seperti apa ini? Seperti karomah yang diberikan oleh Allah kepada sebagian tabi'in. Demikian pula kepada Maryam. Karomah untuk Maryam. Coba kita lihat. Inilah karomah yang Allah berikan kepada Maryam, yang fungsinya karomah untuk Maryam, yang fungsinya untuk menguatkan kesabaran Maryam. Allah Ta'ala berfirman, فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Maka kondisi hamil besar, al-makhad, yang hampir saja mau melahirkan, menuntut Maryam sampai beliau nyender di pangkal kurma. Kondisi hamil besar menjelang persalinan sampai membuat Maryam tidak kuat, terus beliau nyender di pangkal kurma. Qalat, lalu Maryam mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha. Coba kita perhatikan ayat ini ya. Mungkin antum bisa melihat ya. Maryam mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha. Andai saya mati sebelum kejadian ini. Sehingga beliau itu berangan-angan mati. Nggak kuat ketika menanggung beban hamil tanpa suami. Sendirian. Nggak ada orang yang merasa kasihan dengan beliau. Beliau sendirian. Wa kuntu nasyam mansiya.
dan aku menjadi manusia yang dilupakan. Gak ada orang yang mengenangku, gak ada orang yang menyebut namaku. Ya sudah mati, dah selesai. Andai kan saya mati sebelum kejadian ini dan gak ada orang yang menyebut namaku, melupakan aku. Ini harapan Maryam. Karena beliau mengalami ujian yang sangat berat. Di saat itulah karomah datang. Fanadaha min tahtiha. Maka ada panggilan min tahtiha dari arah bawahnya Maryam. Dari arah wallahu a'lam, mungkin dari pangkal kurma ataukah dari tanah, terdengar panggilan dari bawah. Alla tahzani, jangan bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Allah Ta'ala menjadikan untukmu kebahagiaan. Sarian. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbmu akan menjadikan kebahagiaan bagimu. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Kemudian suara itu mengarahkan. Sekarang kamu goyangkan bijid'in nakhlah. Apa ini? Batang bagian bawah itu namanya apa? Bonggol batang kurma. Kamu goyangkan bonggol kurma ini. Coba, dalam kondisi hamil, stres, ya, sangat lemah, disuruh goyangkan bagian bawah pohon kurma. Susah kalau pakai bahasa Indonesia. Bonggolnya pohon kurma. Kita kalau goyang bonggol pohon kurma, yang bergoyang kita, bukan kurmanya. Ini orang hamil. Tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Maka akan berjatuhan kepadamu rutab, kurma-kurma basah, kurma rutab. Masya Allah. Sehingga fungsi mukjizat di sini adalah untuk membuat wali Allah agar terjaga istiqomah. Nah, ini yang dibahas oleh Imam Ibnu Utsaimin. Kalau ada wali yang mendapatkan mukjizat seperti ini, maka bukan berarti bahwasanya dia lebih tinggi tingkatannya dibandingkan wali yang tidak punya mukjizat. Sehingga beliau sebutkan tadi ya, karomah di kalangan tabi'in, karomah di kalangan tabi'in ternyata lebih banyak dibandingkan karomah di kalangan sahabat. Karena sahabat, mereka tidak butuh kejadian yang aneh, yang luar biasa, disebabkan imannya yang Masya Allah. Sehingga mereka istiqomah sekalipun tidak dikasih karomah. Itu yang disimpulkan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Dan kesimpulan beliau ini sebenarnya diambilkan dari keterangan Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Furqan Baina Auliya Syaitan, Baina Auliya Ar-Rahman wa Auliya Syaitan. Pembeda antara wali Allah dan wali setan. Jadi beliau mengatakan hal-hal yang supranatural semacam itu lebih banyak terjadi di kalangan tabi'in ketimbang di kalangan sahabat. Karena tadi fungsi karomah di sini dibutuhkan oleh tabi'in. Disebabkan karena mereka butuh penguatan untuk penguatan iman. Dan para sahabat karena imannya sudah bagus, mereka tidak mendapatkan karomah lebih banyak dibandingkan yang dialami oleh tabi'in. Ini bukan berarti bahwasanya sahabat tidak punya karomah. Ada banyak sahabat yang punya karomah. Tapi yang terjadi pada tabi'in lebih banyak. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya. Mengenai hal-hal supranatural itu, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Ada golongan yang mendustakan adanya hal ini pada diri selain para nabi. Barangkali ia akan membenarkannya secara global, namun mendustakan berbagai informasi mengenai hal itu dari orang lain karena menurutnya hal itu bukan berasal dari karangan nabi. Ada golongan yang mengira bahwa setiap orang yang memiliki salah satu perkara supranatural adalah seorang wali Allah. Kedua pandangan di atas sama-sama keliru.
Oleh karena itu, engkau mendapati mereka menyebutkan bahwa kaum musyrik dan ahlul kitab memiliki penolong yang membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin, dan mereka adalah bagian dari wali-wali Allah. Sementara itu ada golongan lain yang tidak percaya bahwa di antara mereka ada yang memiliki kemampuan supranatural. Yang benar pendapat ketiga, yaitu bahwa mereka memang dibantu oleh orang-orang dari kalangan mereka sendiri yang memiliki hal-hal supranatural, bukan dari kalangan wali Allah Azza wa Jal. Apa yang saya kutip di sini, saya kira sudah cukup. Insya Allah, siapa yang ingin menelaah lebih lanjut, silakan merujuk ke buku aslinya. Hanya Allah yang bisa memberi taufik. Nah, buku aslinya yang beliau maksud adalah Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'i Syaitan. Beliau kutip keterangan itu, sehingga tadi beliau sampaikan kalau mau menelaah lebih lanjut silahkan dilihat buku aslinya, yaitu buku Al-Furqan. Dan beliau mengatakan ada 3 jenis sikap manusia terkait karomah. Sebagian ada yang terlalu berlebihan, dan sebagian ada yang mengingkari karomah. Sebagian berlebihan dalam menetapkan karomah, dan sebagian mengingkari karomah. Di antara yang mengingkari karomah adalah Mu'tazilah. Baik, sehingga sikap bagian akhir ya, sikap manusia terhadap karomah. Pertama, mengingkari. Ini sikapnya Mu'tazilah. Alasan mereka adalah kalau karomah itu ada, berarti nanti tidak bisa dibedakan antara nabi dengan bukan nabi. Sehingga terjadi kerancuan. Mana mukjizat dan mana bukan mukjizat. Karena itu menurut Mu'tazilah, semua kejadian luar biasa yang aneh itu hanya mukjizat. Dan selain nabi tidak mungkin punya mukjizat. Karena itu tidak ada karomah. Tapi kita bantah perkataan Mu'tazilah ini dengan mengatakan kalian menolak realita. Dan menolak realita itu percuma. Matahari terbit, saya nggak percaya matahari terbit. Ya wis karepmu kan. Sudah jelas-jelas matahari terbit. Dilihat oleh mata. Matahari sudah terbit. Ada pengaruhnya, sinarnya bisa dirasakan. Saya nggak percaya. Nah, orang yang tidak percaya kejadian yang betul-betul nyata, tidak lain itu hanya keluar dari mulut yang sombong. Sehingga mengingkari karomah. Gimana kalian mengingkari wong itu real ada? Ada kejadiannya, kok diingkari? Yang kedua, berlebihan dalam menetapkan karomah. Sehingga pokoknya semua yang sakti, semua kesaktian itu karomah. Dan semua yang punya karomah wali. Maka semua yang sakti wali. Dan ini gayanya sufi. Ini pelanggarannya yang dilakukan oleh sufi. Nah, yang ketiga adalah ahlu sunnah. Ahlu sunnah tidak mengingkari dan tidak berlebihan. La ifrat wala tafrid. La ifrat wala tafrid. Tidak mengingkari dan tidak berlebihan. Dan ini ahlu sunnah. Sehingga tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Mereka lah ahlu sunnah. Orang yang disebut oleh Allah sebagai ummatan wasata. Umat pertengahan. Tidak sebagaimana kelompok Mu'tazilah yang mengingkari. Juga tidak sebagaimana kelompok sufi yang terlalu berlebihan. Bagaimana prinsip karomah menurut ahlu sunnah? Ya, yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mereka mengimani karomah. Karomah itu salah satu pertolongan yang diberikan oleh Allah untuk walinya. Dan tidak menunjukkan bahasanya setiap wali harus punya karomah dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah menyelesaikan 5 prinsip yang pertama dari kitab Al-Usulus Sittah. Insya Allah
pada pertemuan yang terakhir nanti kita akan membahas prinsip yang keenam, al-aslus sadis, yang berbicara tentang masalah kaidah dalam berijtihad. Kaidah dalam berijtihad. Sehingga prinsip yang keenam itu berbicara tentang perseteruan antara ahlul haq dan ahlul batil dalam masalah berijtihad. Kalau kaidah yang kelima, sengketa antara ahlul haq dan ahlul batil dalam masalah karomah. Kalau kaidah yang keenam dalam masalah ilmiah. Nanti ijtihad yang benar itu kayak gimana? Apakah orang ketika menjumpai dalil, ini dalilnya. Berdasarkan dalil ini, maka disimpulkan bahwa ayam itu haram. Loh kenapa, Pak? Pokoknya ayam itu haram berdasarkan dalil ini. Oh, itu pakai dalil toh? Oh, dalil ngawur. Dalilnya benar tapi cara pendalilannya ngawur. Apakah itu bisa disebut ijtihad atau tidak? Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan dari para pemirsa ANB Channel. Yang pertama, apakah seseorang yang terhindar dari maut atas suatu bencana atau kejadian, seseorang itu apakah bisa menganggap dirinya sebagai seorang wali karena menganggap itu adalah karomah? apakah seseorang yang terhindar dari maut padahal potensi mati sangat besar, apakah ketika dia melihat kejadian dia terhindar dari maut, maka dia bisa memastikan kalau dirinya adalah seorang wali? Yang terhindar dari maut tidak hanya orang yang soleh, yang taat. Orang kafir bisa nggak terhindar dari maut? Sangat bisa, banyak. Antum bisa lihat, kalau ada lomba balap motor, balap mobil, terus apa lagi? Balap sepeda, downhill ya. Itu orang-orang kafir, orang-orang ateis. Kebanyakan yang ikut kan mereka ya. Yang muslim ikut kan jarang ya. Ya, terus lihat aja di YouTube ya. Kumpulan kecelakaan yang menyelamatkan atau gimana? Jadi kadang yang selamat dari maut ya, dia terlempar, tapi masih hidup. Motornya meledak, dia masih hidup. Dan itu banyak. Maka ini tidaklah menunjukkan kalau dia hanya dengan kejadian itu, tidak menunjukkan kalau dia adalah wali Allah. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, saya menabung dalam bentuk tabungan dolar di bank. Apakah boleh mengambil uang di ATM dan diambil dalam bentuk rupiah? Baik. Apakah yang demikian tidak termasuk hal yang diharamkan? Walhamdulillahirabbil alamin. Ini pertanyaan yang tadi pagi baru masuk WA dan alhamdulillah disampaikan juga di forum ini sehingga tidak perlu saya balas lewat WA ya. Karena balas lewat WA kan 0011 itu lama ya. Ini hal yang umum dilakukan oleh para jamaah haji maupun umroh. Tabungan rupiah tapi bisa ditarik melalui ATM di Saudi, ATM Rojihi maupun ATM bank-bank yang lainnya, dan keluarnya real. Plus ada biaya administrasi sekian real. Administrasinya mungkin sekitar berapa? 20 real ya. Sekitar 20 real. Ya. Makanya kadang jamaah umroh ketika narik di situ untuk keren-kerenan, begitu dapat duit, kok kepotongnya banyak 20 real. Nah, baru lara hati ya. Sakit hati karena kepotong dalam jumlah banyak. Baik, seperti ini boleh atau tidak? Coba kita tampilkan NDI. Begini, di sini terjadi
bedakan antara dua akad ini ya. Akad utang dengan akad sorf. Bedakan antara akad utang dengan akad sorf. Kalau utang itu searah. Sehingga hanya ada kegiatan menyerahkan. Dan nanti di lain waktu akan dikembalikan. Itu utang searah. Sedangkan kalau akad sorf itu dua arah. Dua arah artinya ada yang diserahkan dan ada yang diterima. Baik. Nah, para ulama mengatakan akad utang jelas tidak tunai. Namanya juga utang. Kalau tunai nggak jadi utang. Saya utang dolar. Terus saya kembalikan dalam bentuk rupiah seketika. Itu bukan utang lagi, tapi itu sorf. Sehingga utang tidak mungkin tunai. Utang dolar ya berarti dia nyerahkan dolar atau dia nerima dolar dan nanti akan dia kembalikan. Kalau sorf, ini wajib tunai. Baik, pahami dulu dua ini ya. Sehingga kalau ada orang yang mau menukarkan uang, sorf itu apa sih? Ini belum ada definisinya ini ya. Tukar uang dengan uang. Sorf itu adalah tukar uang dengan uang. Baik. Kalau sorf wajib tunai. Sehingga kalau ada orang melakukan akad sorf untuk dolar dengan rupiah, maka wajib tunai. Dolarnya ada di tempat, rupiahnya ada di tempat. Tidak boleh ada yang tertunda. Paham nih ya? Sekarang kita lanjutkan. Menabung di bank sama dengan memberi utang bank. Begini ya. Sehingga kalau Anda menabung dolar itu sama dengan memberi utang dalam bentuk dolar. Memberi utang dalam bentuk dolar. Orang yang menabung dalam bentuk dolar itu sama dengan memberi utang dalam bentuk dolar. Sehingga ketika nasabah menabung, berarti yang memberi utang siapa? Yang memberi utang siapa? Nasabah. Banknya sebagai apa? Penerima utang. Sudah? Baik. Nah, karena dia utang, maka akadnya yang pertama ini. Dia akad searah. Lalu bank menjanjikan, saya akan mengembalikan utang kamu ketika kamu membutuhkan, kapanpun, silahkan ditarik di ATM yang saya sediakan. Atau kamu bisa datang ke bank untuk menarik uang yang kamu pernah berikan ke saya. Paham ini? Sehingga orang yang narik duit di ATM itu sama dengan apa? Narik duit di ATM sama dengan apa? Nagih utang. Nah, gitu ya. Saya mau membuat kesimpulan itu. Maka menarik uang di ATM sama dengan nagih utang. Baik. Berarti nagih utang itu harus senilai dengan utang yang pernah dia berikan atau kurang dari utang yang pernah dia berikan. Misalnya dia pernah ngutangi bank senilai 10 juta. Dia tagih 1 juta. Boleh enggak? Boleh. Sisanya 9 juta nanti dia tagih belakangan. Baik. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa hukum utang? Apa hukum utang dengan rupiah atau dengan dolar? Utang dengan dolar tapi nagih dengan rupiah. Atau sebaliknya, utang pakai rupiah, utangnya pakai rupiah, nagihnya pakai real. Boleh atau tidak ini? Boleh atau tidak? Ada kaidah ya. Ada kaidah, utang dikembalikan sesuai yang diterima. Dalam akad utang,
dalam akad utang, uang yang dikembalikan itu sesuai yang diterima. Maka utang uang bayar uang, utang emas bayar emas, utang dolar bayar dolar, utang rupiah bayar rupiah, dan seterusnya. Pahamin ya? Ini kaidah. Utang itu dikembalikan sesuai yang diterima. Baik. Jika sekarang boleh nggak dikembalikan dalam bentuk yang tidak sesuai dengan yang diterima? Jika dikembalikan dalam bentuk yang tidak sama, maka ada dua rincian. Pertama, jika disepakati di awal, maka ini riba nasi'ah. Jika disepakati di awal, maka ini sama dengan riba nasi'ah. Kok bisa, Pak? Karena ini sama dengan akad sarf, tukar menukar uang dengan uang yang tidak tunai. Contoh ya. Saya utang rupiah tahun 2010. Saya utang 10 juta ya, 2010. Tapi nanti akan saya bayar tahun 2020 pakai emas. Gitu ya. Saya akan bayar di tahun 2020 dengan menggunakan emas. Berarti itu sama dengan apa? Sama dengan menjual emas tapi tidak tunai. Sehingga saya menerima 10 juta dan nanti saya akan dapatkan emas itu, saya akan mengembalikan emas itu 10 tahun yang akan datang. Padahal emas dengan uang itu termasuk akad sarf yang disyaratkan harus tunai. Paham ya? Ada orang utang real di Saudi. Utang real di Saudi misalnya senilai 100 real. Di Jeddah karena mau belanja. Nanti saya akan bayar di Indonesia pakai rupiah. Nah, itu kan sama dengan menukar 100 real. Ini sama dengan gini ya. Menukar 100 real. Ini di Jeddah. Dan nanti akan dibayar dalam bentuk IDR. Sesuai dengan kurs waktu bayar. Di Jakarta. Misalnya IDR-nya jadi berapa? 100 real. Jadi 400.000 misalnya. 400.000. Ada selisih waktu nggak ini? Ganti hari. Di Jeddah utangnya pas mau pulang. Kemudian tiba di Jakarta bisa jadi ganti hari. Sehingga ada selisih waktu di sini. Ini kan jadinya sama dengan sarf yang tidak tunai. Dan sarf yang tidak tunai itu sama dengan riba nasi'ah. Pahamin ya? Jadi akad utang piutang dengan mata uang yang berbeda jika, garis bawah ini, disepakati. Jika disepakati di awal saat utang, maka masuk kategori riba nasi'ah karena ini sama dengan akad sarf yang tidak tunai. Baik. Yang kedua, jika tidak disepakati di awal. Dalam arti penagihan dalam bentuk mata uang yang berbeda itu sifatnya ya muncul di belakang. Tiba-tiba ingin nagih dalam bentuk rupiah. Tiba-tiba ingin nagih dalam bentuk real. Maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Dan tidak termasuk riba. Dan ini pernah dipraktikkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Ini pernah dipraktekkan Ibnu Umar. Wallahu ta'ala a'lam. Karena itu yang saya pahami, nabung dolar, narik rupiah di ATM rupiah itu jenis yang kedua. Karena kan tidak ada kesepakatan dari awal. Saya nabung dolar, tapi nanti saya akan tarik dalam bentuk rupiah. Awal niatnya saat dia nabung dolar, nanti akan ditarik dalam bentuk dolar. Namun mengingat ATM ini tidak menyediakan dolar,
akhirnya dia tarik dalam bentuk rupiah. Dan itu masuk poin yang kedua. Sehingga insya Allah hukumnya diperbolehkan. Walhamdulillah. Nah, Yang berikutnya Ustadz, mohon pencerahan mengenai penyaluran uang riba dari tabungan bank. Apakah boleh disalurkan kepada yayasan atau sarana sosial lainnya? baik. Penyaluran uang riba bisa intinya dikembalikan ke Baitul Mal. Dan kita kalau sudah bicara Baitul Mal, berarti nanti boleh disalurkan ke semua kegiatan yang dipayungi oleh Baitul Mal. Semua kegiatan yang dipayungi Baitul Mal, contohnya apa? Yang kembali ke negara untuk perbaikan fasum. Itu kan tanggung jawab negara ya. Maka kita bisa gunakan untuk perbaikan fasum. Misalnya, ada orang lagi ngaspal jalan. Anda punya uang riba 20.000. Terus dibelikan rokok, dikasihkan ke yang ngaspal jalan. Boleh nggak itu? Hah? Kenapa? Rokok ya. Yang betul dibelikan apa? Getuk misalnya. Gula teh. Atau Anda belikan getuk, terus dikasihkan ke yang bekerja. Ini silahkan. Nah itu kan kembali ke negara. Ya boleh. Atau yang lain apa? Ya dipakai untuk beli konblok dan seterusnya. Atau yang kedua adalah untuk fakir miskin. Karena fakir miskin dipelihara oleh negara. Wallahu a'lam. Baik. Perlu ditambahkan Ustadz bahwa Yayasan Amal Abadi Indonesia ada Indonesia Bersih Riba yang bisa menampung uang riba dari kaum muslimin. Baik. Saya garis bawahi ya. Yayasan Amal Abadi Indonesia sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Farid menerima penyaluran uang riba yang dimiliki oleh kaum muslimin. Dan siapa yang ingin menyalurkan melalui yayasan nanti bisa menghubungi di web di mana? bersihriba.com. Di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Anda bisa berkomunikasi di sana. Insya Allah akan dilayani, ditampung harta riba itu untuk nantinya disalurkan bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustadz, halalkah hasil pekerjaan saya yang mempunyai warung sedangkan pembeli warungnya dari pekerja proyek pembangunan gereja di sebelahnya? Insya Allah tidak ada masalah karena tidak ada hubungannya antara proyek gereja dengan warung ibu ya. Orang yang makan di situ mau muslim maupun kafir, orang taat maupun orang ahli maksiat, bermuamalah untuk hal yang mubah, penghasilannya mubah. Jangankan yang bangun gereja, bahkan pastornya misalnya, yang memimpin kegiatan kesyirikan. Beli di warung Anda, boleh atau tidak? Boleh. Karena tidak ada unsur ta'awun alal ismi wal udwan. Sehingga insya Allah tidak masalah. Kecuali begini ya, ada tanah kosong. Terus dibangun gereja. Nah ketika ada bangun gereja kan ada orang rame. Anda buat warung. Nah mumpung ini ada orang yang lagi kerja, Anda buat warung. Sehingga warung itu ada karena ada gereja. Nah itu tidak boleh. Berarti warung itu diselenggarakan sebagai fasilitas pendukung agar para pekerja itu bisa hidup. Baik. Cukup? Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.